Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam renungan SKS kali ini, kita melanjutkan perenungan dengan topik panjang umur, waktu untuk bertobat. Bagian ini mencatat silsilah Metusalah, Lamek, dan Nuh, tokoh-tokoh yang hidup sangat panjang menjelang peristiwa besar air bah. Saudara, sekilas ayat-ayat ini tampak hanya berisi catatan umur dan juga keturunan. Namun sesungguhnya di balik semua itu, Tuhan sedang menyampaikan satu kebenaran rohani yang begitu penting. Panjang umur yang Tuhan berikan adalah anugerah sekaligus waktu untuk bertobat dan kembali kepadanya. Bacaan di Kejadian 5 ayat 25 sampai 32. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah saudara, 3 kebenaran sejati yang kita renungkan. Pertama, panjang umur adalah bukti kesabaran Tuhan, ayat 25 sampai 27. Metusalah hidup 969 tahun. Umur terpanjang yang dicatat dalam Alkitab. Panjang umur ini bukan sekedar fakta secara biologis saja saudara, tetapi menunjukkan kesabaran Tuhan. Tuhan tidak segera mendatangkan penghakiman atas dunia yang semakin rusak oleh dosa. Ia memberi waktu yang panjang agar manusia menyadari kesalahannya dan bertobat. Setiap hari tambahan adalah kesempatan dari Tuhan, kesempatan untuk kembali memperbaiki hidup dan hidup berkenan kepadanya. Jadi panjang umur adalah tanda bahwa Allah panjang sabar dan tidak berkenan kepada kebinasaan manusia. Yang kedua saudara, panjang umur tidak selalu berarti hidup berkenan kepada Allah. Ayat 28 sampai 31. Lamek hidup ratusan tahun, namun hidup di tengah generasi yang semakin menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan tidak mencatat kesalehan di zamannya, melainkan menunjukkan bahwa panjang umur tidak otomatis berarti hidup yang benar di hadapan Allah. Bagian ini menegur kita dengan begitu lembut tetapi juga tegas, bahwa Tuhan tidak menilai hidup dari lamanya usia seseorang, melainkan dari ketaatan dan juga pertobatan. Panjang umur bisa menjadi berkat besar, tetapi juga bisa menjadi waktu yang terbuang jika tidak digunakan untuk berubah. Itu berarti saudara, Tuhan tidak hanya memberi waktu untuk kita, tetapi Ia juga menantikan respon hati kita. Dan yang ketiga saudara, panjang umur memberi kesempatan mempersiapkan generasi yang baru di ayat 32. Di tengah dunia yang semakin rusak, Tuhan menyiapkan Nuh. Dari Nuh dan anak-anaknya, Tuhan akan memulai karya pemulihan bagi umat manusia. Ini menunjukkan bahwa di balik kesabaran Tuhan selalu ada rencana keselamatan Allah. Jadi saudara, panjang umur yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan pada generasi selanjutnya. Hidup kita hari ini
bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk membawa pengharapan bagi generasi selanjutnya. Karena itu saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Jika Tuhan masih memperpanjang umur saya hari ini, apakah saya menggunakannya untuk bertobat? Apakah hidup saya benar-benar berkenan kepada Allah? Atau saya hanya merasa masih punya waktu? Dan yang ketiga, apakah hidup saya sedang dipakai Tuhan untuk menyiapkan generasi yang takut akan Allah pada generasi selanjutnya? Nah saudara, dalam Kejadian 5 ayat 25-32 ini mengingatkan kita bahwa panjang umur bukan sekedar anugerah hidup, tetapi kesempatan rohani. Tuhan memberi waktu karena Ia sabar. Namun waktu itu dimaksudkan agar manusia bertobat dan kembali kepadanya. Kiranya setiap hari yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita tidak kita sia-siakan, melainkan kita pakai untuk hidup berkenan dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hari yang Kau berikan. Ajarlah aku tidak menunda pertobatan, tetapi memakai waktu ini untuk hidup berkenan kepadamu. Pakailah hidupku menjadi alat-Mu ya Tuhan, bagi generasi yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan yang panjang sabar melimpahkan kasih karunia-Nya atas hidup saudara, menuntun langkah saudara dalam pertobatan dan juga ketaatan pada kehendak Allah, serta memakai hidup saudara menjadi sumber pengharapan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Amin. Nah, saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Jika saudara membutuhkan doa atau konseling, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.